Shalom, hai adik-adik. Wah, senang sekali kakak bertemu dengan adik-adik. Wah, kalau adik-adik bisa mendengar pesan ini, berarti adik-adik sudah siap untuk beribadah. Iya, ibadah kali ini spesial karena kita online. Mungkin ada adik-adik yang lihat dari handphone, ada yang lihat dari komputer, ada yang dari laptop, atau mungkin juga dari televisi. Ya, spesial untuk menjaga kesehatan kita sama-sama. Ya. Oh, Kak Riki mau tanya, adik-adik, kan ini ibadah ya. Adik-adik sudah siap? Siap duduknya, duduk manis, tidak pakai tidur-tiduran, ya. Adik-adik juga boleh, mau di pos juga boleh. Pos dulu, siapkan dulu, rapikan dirinya, mau rapikan, mau gosok gigi dulu juga boleh, ya. Nggak mau kalau sambil tidur-tiduran. Karena kita dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh rindu, mau masuk ke hadirat Tuhan. Mau beribadah, menerima berkat persekutuan dalam hadirat Tuhan. Siap ya? Papa Mama minta tolong juga. Disiapkan adik-adik. Papa Mama juga dapat beribadah. Ya, oke? Baiklah, kalau sudah siap, ayo kita mulai. Kita masuk ke hadirat Tuhan, kita beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman Igilke semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa. Siapa yang sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Yeay! Everybody sing, na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you.
is prophetic, I can feel it in the air. You give my praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh yeah. Yang bisa lompat, Stir it out, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift it up and shout His name over all. Something now and shout His praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Bisa tangannya diangkat seperti ini, come on. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. We shout of praise, celebrate, King of glory entering. You are riding on our praise. Oh, Come on, everyone, lift up your hands. turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. One more time, let's sing. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all.
katakan kami mencintai Engkau Tuhan. Amin. Kami mau katakan sampai selamanya Tuhan kami mau cinta Kau Tuhan. Yes. Amin. Saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami. Kami mau Tuhan hati kami jadi tanah yang subur untuk ditanami benih firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah pada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kali ini kakak membawa sesuatu. Apa ini? Ini adalah pasta gigi atau odol. Coba kakak mau mengeluarkan isinya. Ups, terlalu banyak. Kira-kira bisa nggak ya dimasukkan lagi? Aduh, nggak bisa ternyata. Bisa nggak? Nggak bisa, kesulitan. Kenapa? Karena isi odol ini yang sudah dikeluarkan, mau dimasukkan lagi pasti akan belepotan. Kak Wahyu punya perumpamaan. Pasta gigi atau odol ini adalah menggambarkan diri kita, ya. Yaitu apa? Mengeluarkan kata-kata sama dengan kita. Ibaratnya tuh kita, sewaktu kita berkata-kata, sewaktu kita mengucapkan kata-kata, itu tidak bisa ditarik lagi masuk ke mulut kita. Nggak bisa. Sama seperti pasta gigi ini. Sewaktu kita berusaha memasukkan lagi, maka akan belepotan. Di dalam kata yang kita ucapkan, itu ada kuasa. Kalau kita memperkatakan suatu perkataan yang baik, akan apa? Menimbulkan kuasa yang baik. Dan itu bermanfaat bagi orang lain. Terutama apa? Juga menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita berkata-kata hal yang baik, kalau kita mengucapkan hal yang baik, memberi semangat, memberi pujian ke orang lain, pasti akan membuat orang bersuka cita. Memuliakan nama Tuhan, pasti akan membuat hati Tuhan senang. Sebaliknya, kalau kita berkata-kata, terus hal-hal yang buruk kita ucapkan, hal-hal yang jelek kita ucapkan, kita dengarkan ke orang lain. Kakak percaya orang itu akan bersedih. Kakak percaya orang itu akan apa? Akan menjauhi kita atau bahkan marah sama kita. Yang pasti juga apa? Membuat hati Tuhan sedih. Terus Kak, gimana Kak ya? Kalau kita bisa menjaga kata-kata kita selalu melakukan hal, mengeluarkan kata-kata yang benar, yaitu apa? Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan memiliki kuasa. Katakan sama-sama Kak Wahyu. Firman Tuhan memiliki kuasa. Yes. Ingat, minggu lalu kita bilang bahwa firman Tuhan adalah isi hati Tuhan. Benar. Tetapi di dalam firman Tuhan itu selain merupakan isi hati Tuhan, firman Tuhan itu mempunyai kuasa yang dahsyat, yang luar biasa, yang enggak ada batasnya. Kuasa kesembuhan, kuasa sukacita, kuasa mengampuni orang lain, kuasa kelepasan dari godaan, kuasa meneguhkan kita dan menguatkan hati kita, kuasa kelepasan. Banyak sekali dari firman Tuhan ini, banyak kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Seperti juga yang dialami Tuhan Yesus. Nah, Kak Wahyu mau cerita tentang pencobaan di padang gurun. Kalian buka di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Waktu itu Tuhan Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Setelah itu Roh Allah membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Ke padang gurun, tahu kan padang gurun itu tandus semua, enggak ada pohon-pohon tapi hanya pasir-pasir. Di situ pertama kali datang iblis untuk mencapai Tuhan Yesus. Sewaktu datang Tuhan Yesus waktu itu setelah habis puasa selama 40 hari 40 malam. Bayangkan, kita aja puasa 1 hari aja sudah nggak kuat. Apalagi Kak Wahyu senang makan. Kalau sudah mendekati malam hari, aduh gimana nih, mah aku kuat. Alasannya banyak, alasan ini dan itu. Waduh nggak kuat mah, aku punya emah atau apa, atau nggak kuat. Aku dari
sekolah panas dan sebagainya, aku haus. Tetapi ini Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Saat itu Tuhan Yesus merasa lapar. Iblis tahu Tuhan Yesus merasa lapar, akhirnya iblis mencobai Tuhan Yesus. Dia merubah batu menjadi roti dan menawarkan ke Tuhan Yesus, ini makanlah. Tetapi dengan firman Tuhan yang dikatakan di dalam Matius 4 ayat 4, itu bilang seperti ini, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wow, iblis kalah, 1-0 untuk Tuhan Yesus. Wah, tapi iblis nggak menyerah begitu saja. Dia melakukan pencobaan lagi. Akhirnya Tuhan Yesus dibawa ke atas bait Allah. Di atas bait Allah itu Tuhan Yesus taruh di situ. Itu adalah bangunan yang sangat tinggi. Bayangkan, kalau kita berdiri di atas gedung yang tinggi melihat ke bawah, Kawayu aja takut, gemetaran, mau begini, mau gerak atau aja nggak berani, sama. Tapi saat itu Tuhan Yesus dicoba iblis, dan saat itu juga sekarang iblis menggunakan firman Tuhan. Iblis menyuruh Tuhan Yesus menjatuhkan diri dan tidak perlu takut katanya, karena firman Tuhan menjamin bahwa dia tidak akan terluka. Tuhan Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wow, gagal lagi. Akhirnya iblis membawa Tuhan Yesus ke sebuah gunung yang tinggi. Ini lebih tinggi dari bait Allah tadi. Jadi dari gunung yang tinggi itu dia melihat, wow, banyak kota-kota, banyak negara-negara di bawahnya. Nah, di sini iblis berkata pada Tuhan Yesus, bahwa semua kerajaan yang terlihat ini akan diberikan jika Tuhan Yesus mau sujud menyembah iblis. Tapi Tuhan Yesus berdiri teguh dan mengalahkan iblis. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah engkau berbakti. Tuhan Yesus mengalahkan iblis lagi. Tuhan Yesus melawan godaan serta tipu daya iblis dengan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus menang. Tuhan Yesus memakai kuasa firman Tuhan untuk menghadapi segala cobaan. Begitu juga dengan kita. Kita juga bisa memakai firman Tuhan untuk dalam menghadapi cobaan kita sehari-hari. Kak, gimana sih Kak kita mengaktifkan kuasa firman Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua adalah bagaimana cara mengaktifkan kuasa firman Tuhan? Yaitu dengan 3M. Tahu 3M apa? Yang M pertama adalah membaca, menghafalkan, dan memperkatakannya. Sekali lagi, kita semua diingatkan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi, bagaimana telinga kita biasa mendengarkan firman Tuhan? Sewaktu kita membacanya, kita harus membaca dengan suara. Sehingga telinga kita mendengar, membaca, menyuarakannya, membacanya. Tapi Kak, aku kan sudah tiap hari Kak membaca firman Tuhan. Aku kok nggak ngerti-ngerti sih maksudnya? Ya, selain membaca, menghafalkannya. Kak, aku sudah membacanya, tapi kok nggak hafal-hafal? Karena kamu satu kali membacanya. Coba, kalau firman itu diulang-ulang dibaca terus, otomatis kalian akan hafal. Dan untuk mendukung hal itu, nggak hanya menghafal, tetapi harus memperkatakannya. Harus katakan, membaca, menghafal, dan memperkatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dipraktekkan. Contohnya, waktu kalian sakit, daripada kita menangis, aduh mah, gigiku sakit mah, atau mungkin mah, aku batuk tenggorokanku mah, gimana tuh, nangis dan sebagainya, nggak bisa makan. Katakan firman Tuhan, ucapkan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sembuh. Contohnya seperti itu. Ya, jangan mengeluh. Katakan firman Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sembuh. Yes. Waktu kalian takut, sewaktu kalian bangun tidur malam-malam, terus kalian mau
mau pipis. Ternyata, aduh kok nggak ada semua ya, mama papa tidur. Padahal lorong ke kamar mandi gelap. Katakan sama Tuhan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Pasti kalian akan diberikan apa? Keberanian. Terus, sewaktu kalian sedih, mengalami sesuatu yang membuat kalian sangat sedih, katakan, the joy of the Lord is my strength. Wow. Amin. Jadi di dalam firman Tuhan itu ada kuasa. Kuasa ini firman Tuhan yang kalian katakan bukan untuk kakak, bukan untuk orang tua, bukan untuk orang lain, tetapi untuk kalian sendiri. Gunakanlah firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Di situ kalian akan mengalami kuasa yang begitu luar biasa dari Tuhan. Amin. Oke. Mulai saat ini, yuk kita mau komitmen. Kak, aku mulai saat ini Kak, mau menggunakan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari Kak. Yes. Yang tadi, Kak Wahyu tadi bilang, 3M, membaca, menghafalkan, memperkatakannya. Kita mau komitmen. Minggu ini kita mau komitmen sama Tuhan. Kak, aku mau memperkatakan hal yang baik. Sama seperti Odol tadi perumpamaan, kalau kita mengucapkan hal yang buruk, ya kita nggak bisa tenang lagi. Kita teman kita bilang, kamu ini kak gini, kamu ini kak gini. Pasti teman kita akan sedih. Coba kita sama-sama memperkatakan hal-hal yang baik. Di situ ada kuasa Tuhan. Kakak percaya, kalian pasti bisa. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini jatuh ke hati kami Tuhan, tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar dan berbuah lebat. Mulai saat ini kami komitmen Tuhan, ingin memakai firman-Mu Tuhan di segala aspek kehidupan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami Tuhan, dan juga teman-teman di Eagle Gate Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu selalu menyertai mereka Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menaungi dan menyertai kita untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa sekali. Senang sekali ya kita beribadah bersama. Mulai dari tadi, pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhannya. Luar biasa. Kak Riki merasakan hadirat Tuhan. Dan pastinya adik-adik juga. Papa Mama, terima kasih sudah menemani adik-adik beribadah bersama. Dan pastinya akan ada kesempatan lain lagi. Tapi yang paling penting, tetap beribadah bersama ya. Semangat. Dan pastinya hadirat Tuhan ada buat adik-adik dan Papa Mama. Oke, kita akan berdoa berkat. Adik-adik dan Papa Mama boleh tumpang tangan buat adik-adik. Adik-adik boleh angkat tangan atau adik-adik boleh taruh tangannya di dada. Kita sungguh-sungguh ya, mari kita berdoa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, dan juga kasih penebusan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus akan senantiasa memimpin adik-adik dan Papa Mama untuk senantiasa makin indah di dalam Tuhan, makin saling mengasihi, menjadi berkat buat keluarga, menjadi berkat buat sesama, dan pastinya mulai hari ini sampai nanti Maranatha selama-lamanya, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan Papa Mama. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.